3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil tugas dari mata kuliah komputer, yaitu biodata dan karangan singkat, yaitu komputer sejauh yang saya tahu. Pertama, saya ingin memperkenalkan biodata diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Listi Yulida Rahmi, bisa dipanggil Listi, NPM 20 22 07 919, nomor absen 18, lokal 3D non-reguler atau semester 3, tempat tanggal lahir Sungsum 18 Oktober 2001, agama Islam, alamat rumah Desa Gunung Batu, RT 1, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, kode pos 71664. Status belum menikah atau single. Pekerjaan mahasiswa. Cita-cita pembisnis wanita atau womanpreneur. Nomor telepon ada di bawah sini dan email ada di bawah sini. Sekian perkenalan singkat dari saya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan hasil dari karangan singkat komputer sejauh yang saya tahu. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang dipekerjakannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi, komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Selain itu, komputer adalah perangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau data. Komputer mampu menyimpan, mengambil, dan mengolah data. Kita mungkin telah mengetahui bahwa kita dapat menggunakan komputer untuk mengetik dokumen, mengirim email, bermain game, dan menjelajah website. Kita juga dapat menggunakannya untuk mengubah atau membuat spreadsheet, presentasi, dan bahkan video. Selama periode ini, generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk menyimpan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama sangatlah sulit untuk dioperasikan dan berbiaya sangat mahal. Teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir tahun 1950-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil. Dengan bentuk minimalis dari transistor, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Di generasi kedua ini, bahasa pemrograman mulai diperkenalkan seperti contohnya COBOL dan Fortran. Teknologi menyimpan memori juga berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor.
Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer selama periode ini. Mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi. Komputer pribadi atau personal komputer atau PC adalah istilah untuk komputer yang banyak diketahui orang yang tak akrab dengan bentuk komputer selain komputer pribadi. Komputer pribadi diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada tahun 1980 oleh almarhum Eddie Lew, pendiri Dragon Computer dan Communication melalui Merck Sinclair yang berasal dari Inggris. Bagian-bagian komputer personal terdiri dari monitor. Pertama, monitor, papan induk, pemproses, slot ATA, memori akses acak atau MMA, slot PCL, pencatu daya, penggerak cakram optimis, cakram keras, papan tombol, dan yang terakhir tedikus. Bagian-bagian komputer terdiri atas dua bagian besar, yaitu perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Yang pertama, penjelasan dari software. Software adalah daya yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik untuk pembuatannya. Perangkat ini memerlukan pemrograman yang ditulis oleh seorang pemprogram atau orang yang ahli dalam bidang tersebut. Kemudian, perangkat tersebut dikompilasikan memakai aplikasi compiler agar dapat menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware. Berikut beberapa fungsi utama dari software. Yang pertama, software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Yang kedua, software memiliki fungsi dalam mengatur hardware yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. Yang ketiga, software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Yang keempat, software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerima dengan baik. Yang kelima, selain itu, perangkat lunak komputer ini juga dapat digunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Beberapa contoh software yang tersedia berdasarkan fungsinya masing-masing, maka komputer dapat digunakan dengan bermanfaat dan sesuai yang diperlukan. Beberapa contoh software. Contoh software dan fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, Microsoft Office Word digunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah dokumen dalam tampilan kertas. Yang kedua, Microsoft Office PowerPoint untuk membuat sebuah presentasi bisa digunakan untuk mengedit foto, membuat video, dan masih banyak lagi lainnya. Yang ketiga, Mozilla Firefox. Perangkat ini digunakan sebagai perambaan web lintas platform bebas dengan sumber terbuka. Yang keempat, Microsoft Excel. Perangkat ini digunakan untuk mengedit serta membuat sebuah dokumen dengan tampilan kolom. Yang selanjutnya, hardware. Hardware merupakan alat komponen dari sebuah komputer yang bersifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Hardware dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah
ditentukan ada pada atau juga disebut dengan istilah introtron. Dengan adanya perintah yang dapat dimengerti oleh hardware tersebut, maka hardware tersebut dapat melakukan berbagai kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi perintah. Hardware sendiri berfungsi dengan baik dikarenakan adanya software sebagai sistem yang menjalankannya. Beberapa di antaranya seperti RAM, CPU, mouse, keyboard, scanner, monitor, printer, dan banyak lagi. Hardware umumnya juga terlihat sebagai bentuk output dari setiap proses sistem operasi sebuah komputer. Akan tetapi untuk mendukung kerja perangkat tersebut tetap diperlukan software atau perangkat lunak. Fungsi utama dalam hardware di sini meliputi banyak hal seperti dalam hal menampilkan dan menerima input proses, memberikan output, mendukung kerja komputer dan mengolah informasi yang berada dalam maupun luar komputer. Selanjutnya, fungsi umum hardware. Yang pertama, mengolah data atau informasi, mengolah data dan menjalankan proses pada sistem komputer. Contoh, proses device yaitu CPU atau CPU, RAM, VGA, dan sebagainya. Yang kedua, menerima output. Hardware mempunyai fungsi dalam menerima input dan user. Dengan begitu, hardware akan memprosesnya menjadi informasi yang baru. Data yang diterima pada input akan dapat ditransfer pada output. 3. Memberi output. Hardware akan memberikan output lagi pada user. Seluruh output tersebut dapat dilihat oleh pengguna yang ditampilkan pada hardware khusus. Mekanisme inilah yang saling mempengaruhi antar output dan input. Yang terakhir, menyimpan informasi maupun data. Dalam hal ini, seluruh output yang dihasilkan oleh komputer bisa Anda simpan pada perangkat penyimpanan sekunder dari komputer. Penyimpanan ini dapat dilakukan tak hanya pada perangkat yang terpasang dalam komputer, akan tetapi juga perangkat yang dipasang di luar. Sekian yang saya ketahui tentang komputer, meskipun tidak terlalu banyak yang saya tahu dan tidak terlalu luas. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.